Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah atas kita semua. Kembali bersama dengan saya di channel Waktunya Berdoa. Agar channel ini bisa berkembang, kami mohon untuk subscribe, like, dan share. Tanpa saudara-saudara seiman, channel ini tak berarti apa-apa. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema tak pernah ditinggalkan. Mari sama-sama kita baca Mazmur 37 ayatnya yang ke-28a. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Ada saat di mana kita bisa menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang dapat menyebabkan kita merasa sendiri, sepi, ditinggalkan, dan tak diperdulikan. Ada orang tua yang mulai terserang rasa sepi tatkala anak-anaknya sudah berumah tangga dan tidak lagi tinggal bersamanya. Ada anak-anak yang harus menjalani hari-harinya dengan luka hati yang terus membekas karena ditelantarkan oleh orang tuanya. Ada pula istri yang harus menanggung hidup yang teramat berat yang membuatnya menangis sepanjang malam karena telah ditinggalkan atau dihianati oleh suami tercintanya yang pergi bersama dengan wanita lain. Contoh di atas menunjukkan bahwa rasa sepi atau merasa sendiri dapat melanda semua orang tanpa terkecuali dan tanpa mengenal usia dan status. Berhati-hatilah ketika dihadapkan pada masalah berat dan tiada seorang pun yang dapat menolong. Dalam situasi seperti itu, sikap mengasihani diri sendiri muncul dan kita pun mulai berpikir Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi peduli dengan keadaan kita. Sekarang bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut sehingga kita tidak lagi merasa sepi, tidak merasa sendiri, dan tidak merasa ditinggalkan? Yang pertama, mendekatlah kepada Tuhan. Haleluya. Bangunlah keintiman dengan Tuhan secara personal melalui saat teduh setiap hari. Saat kita tinggal dekat dengan Tuhan melalui doa, kita akan merasakan ketenangan. Daud menyatakan bahwa hanya dekat Tuhan saja ia akan merasa tenang, sebab ia tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan hidupnya. Karena itu, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayatnya di Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Dan nyatakanlah semua masalahmu, pergumulanmu, bebanmu, dan keluh kesahmu hanya kepadanya. Yang kedua, yang pertama mendekatlah kepada Tuhan, dan yang kedua pegang janji firman Tuhan. Adalah salah besar jika kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan tidak memperdulikan kita. Justru kita yang seringkali meninggalkan Tuhan dan tidak lagi melibatkan Dia dalam hidup ini. Keberadaan orang percaya adalah berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat, Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Karena itu, Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya.
Haleluya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih kalau sampai saat ini kami masih mendengar firman-Mu. Engkau tak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau selalu peduli dengan keadaan kami, dan Engkau menjadi satu-satunya penolong dan hidup kami. Di saat kami berada dalam kendali-Mu, di situ ada ketenangan. Di saat Engkau menjawab doa kami, di situ ada hangatan kasih-Mu. Di saat Engkau memulihkan jiwa kami, di sana semuanya terbuka bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Tuhan, kami ingin dekat dengan-Mu. Kami pegang janji firman-Mu agar kami tak pernah lepas dari jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.